Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-imamul kabir wal waliyyu syahir qutubul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin tajuddin Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Al-aqilu bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Al-aqilu adapun orang yang berakal cerdas, bima huwa abqa dengan sesuatu yang dia itu lebih kekal, afrahu yaitu lebih gembira, minhu ketimbang daripada minhu lebih gembira daripada orang berakal, bima huwa afna dengan sesuatu yang dia itu binasa. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah pada kalam hikmah kitab Tajul Arus ini, ada orang itu disebut berakal, ada orang itu disebut tidak berakal atau kurang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang cerdas adalah al-aqil bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa afna. Orang yang berakal cerdas itu adalah orang yang lebih gembira dengan akhirat ketimbang gembira dengan dunia. Kembali, kalau ada orang pagi-pagi datang ke rumah kita, dia ngetuk pintu rumah kita, dia ucapkan salam lalu bagi duit sama kita 5 juta, katanya THR, tendangan hari raya. Lalu sejam berikutnya ada yang datang ke rumah kita, ketok pintu, baca salam, bawa mangkok, pengemis datang, katanya minta THR. Ini yang tadi memberi THR, yang ini minta THR. Jadi minta itu dari dua orang ini. Kalau mau jujur nih sama kita yang ngaji, yang paling nyes aja di hati, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Itu namanya orang yang tidak ada akalnya, kata Imam Ibnu Athaillah. Sebab orang yang akalnya ada adalah orang yang lebih gembira dengan yang pertama ketimbang yang kedua. Sebab yang pertama adalah siap kita disuruh jadi kuda, dia jadi raja. Kita suruh nganterin barang dia yang dia bakal ambil di akhirat, dan kita disuruh bawa-bawain barang dia jadi budaknya. Kalau yang kedua adalah orang yang cerdas, sebab dia biar jadi raja ada orang siap mau nganterin barang kita, kemudian dia girang karena ada orang yang siap nganterin barang kita. Maka orang yang berakal cerdas adalah orang yang lebih gembira
ketika ada yang minta ketimbang lebih gembira ketika diberi. Dan ini rahasianya kenapa kita walau baca Waqiah sampai 40 kali semalam selama 40 hari puasa mutih masih susah juga. Sebab antara mulut dan hati berbeda. Mulutnya dengan sholat duha tu minta kaya mulutnya, dengan baca salawat nariyah 4444 minta kaya. Dia dengan sholat duha minta kaya, sampai dia baca dalail aja minta kaya. Tapi di hatinya lebih senang yang pertama, mananya hatinya minta jadi orang miskin karena lebih senang diberi. Orang yang pertama tuh kan senangnya saja, itu berarti kita hatinya pengen jadi orang miskin. Sebab tidak ada cara bagi Allah untuk memenuhi keinginan hatinya kecuali harus dijadiin orang miskin. Kalau pribadi orang kaya, orang yang akalnya cerdas adalah bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Orang yang lebih senang dengan yang abadi, walal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih langgeng, lebih bagus, lebih ini, itu akhirat. Maka orang yang berakal cerdas adalah orang yang zuhud pada dunia, gemar pada akhirat. Jadi al-aqil huwa zahid fid dunya, ar-raghib fil akhirah. Walidha yaqulu sayyidi ibnu Athaillah, al-aqil bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Bila kita sudah duduk pada akal yang cerdas, yakni otak kita akhirat menjadi prioritas. Qad asyraqa nuruhu, sungguh bersinar oleh cahayanya. Kalau sudah pada maqamuz zuhud, cahayanya yang ada dalam hatinya keluar seternya. Wa dhaharat tabashiruhu, dan nampak oleh pembuktiannya, yakni lahiriahnya diterima oleh orang karena hatinya lebih duduk buat Allah, hati buat Allah, sehingga kata Allah, amma dunya ya dunya ukhdumi man khadamani, wahai dunia ente kudu nurut ama orang yang nurut ama aneh. Tapi kalau ama orang yang nurut ama ente jangan mau nurut, liar aja, biar puyeng-puyeng dia. Oleh karena itu, orang yang berakal cerdas akan bercahaya kalbunya, dan pada pembuktiannya, realitasnya dia bakal diterima. Kenapa? Fasod, apa tulis kita? Fasodda an hadhihi dari mulian wa a'rada anha mughdiban. Fasodda, maka menghalang-halangi oleh dia, yakni menghabiskan oleh dia, mulian padahal berpaling, an hadhihi dar daripada ini negeri, wa a'rada anha dan ia berpaling dari ini negeri, mughdiban padahal benci. Orang yang akal cerdas, wa idza tahaqqaqal 'abdu bihadzal maqam, maqamul aqil alladhi yafrahu bima huwa baqa la yafrahu bima huwa yafna, itu nanti dia bakal habis pikirannya bagaimana barang yang di dunia ini bisa dibawa ke akhirat.
Makannya dia pakai baca bismillah biar nyangkut ke akhirat, minumnya baca bismillah biar nyangkut ke akhirat. Dia pengen punya kendaraan biar dia gampang ngajinya, biar gampang ini, semuanya dilarikan ke akhirat. Begitu disuruhlah sekarang dengan adanya ganjil genap, ini nggak bisa ngajarnya kalau ganjil doang, kudu ditangkap melulu, kudu dipenuhi. Itulah orang-orang yang berakal cerdas itu adalah orang apa saja dilarikan ke akhirat, hatta sampai bersetubuh ama bini, bukan sekadar memenuhi nafsu syahwat, tapi pengen diberi anak keturunan yang rajin ibadah kepada Allah, sehingga bersetubuhnya bernilai akhirat. Hatta dia jalan-jalannya, olahraganya, dan hatta dia tidurnya, semuanya tidak mau dijadikan barang dunia, tapi dijadikan barang akhirat. Andai dia mau tidur, ya Rabb, Kau suruh juga badan ini disuruh istirahatkan, maka saya mau memeremkan badan ini sebagai menjalankan perintahmu, agar supaya saya besok lebih semangat lagi ibadah. Itu orang-orang yang melarikan ke akhirat. Enggak kayak kita habis main game sampai Mobile Legends mau jalan sendiri dia tidur, sampai yang kayak begitu. Ada enggak yang kayak begitu? Wa a'radu anha mughdiban. Yang namanya dunia, dia kurang begitu mau, dia benci, dia sehingga falam yattakhidha watanan, maka tidak menjadikan oleh dia akan ini negeri watanan, akan tanah air, jadi tempat tetap. Wala ja'alaha sakanan, dan tidak menjadikan ia akan ini dunia sakanan, akan tempat kediaman. Dia tidak mau seperti apa yang Nabi sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bilang kun fid dunya, kun fid dunya, kun fid dunya ghariban. Gimana redaksi hadisnya itu? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amir sabil. Ya, jazakallah khair. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hendaklah Anda di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau ingat kampung halaman, sehingga diam ini sebentar, tidak menjadi tempat asik, hanya persinggahan saja. Tidak mau waktunya dihabiskan buat dunia. Begitu. Au abiru sabil, atau orang yang lewat jalan. Yang namanya lewat doang, sekali lewat, maka apa saja yang ada kalau bisa dibawa pulang, dibawa pulang. Itulah orang yang berakal cerdas. Apa saja yang bisa dibawa ke akhirat, bawa ke akhirat semuanya. Enggak dijadikan dunia menjadi bahan tujuan.